Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dari Lab Kelistrikan BPFK Jakarta. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang metode kalibrasi pengujian alat elektroensefalograf. Metode kerja yang dimaksudkan untuk melakukan pengujian atau kalibrasi secara langsung pada elektroensefalograf dengan cara melakukan pemeriksaan fisik, pengujian fungsi, pengujian keselamatan listrik, dan pengukuran kinerja atau kalibrasi. Metode kerja ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian kalibrasi elektroensefalograf. Pengujian yang pertama yaitu pemeriksaan fisik, pengujian fungsi, pengujian keselamatan listrik. Yang kedua, pengamatan visual 10 channel atau 10 bit. Yang ketiga, kalibrasi. Kalibrasi yang pertama, kita melakukan kalibrasi frekuensi 0,1 Hz sampai dengan 60 Hz. Yang kedua, kita melakukan kalibrasi amplitudo 10 mikrovolt sampai dengan 2000 mikrovolt. Referensi yang digunakan: metode kerja pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, metode kerja pengujian elektroensefalograf, MK 020/18, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018. Alat ukur yang digunakan: pertama, EEG simulator. Yang kedua, electrical safety analyzer. Yang ketiga, termohidrometer. Untuk kondisi lingkungan, suhu lingkungan 25 derajat Celcius plus minus 5 derajat Celcius. Untuk kelembapan 55% relative humidity plus minus 20% relative humidity. Tegangan yang digunakan 220 volt plus minus 10%. Prosedur pengujian dan atau kalibrasi. Yang pertama, persiapkan dokumen, yaitu metode kerja, instruksi kerja, lembar kerja, kita gunakan laptop, dan label. Setelah kita lakukan kalibrasi dan kita tempelkan label untuk alat dinyatakan layak pakai. Yang kedua, persiapan alat yang akan diuji. Siapkan alat yang akan diuji. Pada kesempatan ini kita menggunakan EEG model merek Natus. Periksa kelengkapan aksesori. Persiapan alat atau uji kalibrasi. Siapkan alat ukur keselamatan listrik, ESA yang sudah kita siapkan tadi, Electro Safety Analyzer. Siapkan alat ukur yang sudah disiapkan untuk EEG simulatornya. Dan yang ketiga, siapkan termohidrometer. Pendataan administrasi alat yang diuji atau kalibrasi di lembar kerja yang terdiri dari catat identitas penguji. Yang kedua, catat nama alat. Catat nama alat. Catat merek. Keempat, catat model. Yang kelima, catat nomor seri. Yang keenam, catat ruangan. Ketujuh, catat tanggal penerimaan alat. Kedelapan, catat tanggal pelaksanaan. Dan 9, catat identitas fasiankes atau pelanggan. Selanjutnya, untuk pengukuran kondisi lingkungan, siapkan dan hidupkan termohidrometer. Catat suhu dan kelembapan awal kerja. Yang ketiga, catat suhu dan kelembapan akhir kerja. Yang keempat, siapkan dan hidupkan electrical safety analyzer. Dan catat voltasenya.
Selanjutnya, setelah kita melakukan pengukuran kondisi lingkungan, untuk pemeriksaan fisik dan fungsi alat, yang pertama kita lakukan adalah cek badan dan permukaan alat. Apakah periksa bagian unit luar, pastikan bersih, sepasang ketat, satu dan lainnya, dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lain. Yang kedua, kontak alat. Apakah ada gangguan pada kontak-kontak atau AC power, gerak-gerakan kondisi kontak-kontak untuk memastikan keamanannya, goyang-goyangkan kontak-kontak atau untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. Yang ketiga, kabel catu daya, periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas. Ganti kabel apabila ada kabel yang terkelupas. Yang keempat, sistem operasi Windows. Operasi Windows di sini, nyalakan ulang komputer dan pastikan sistem tetap beroperasi dengan baik. Pastikan juga semua perangkat yang ada bekerja dengan baik. Yang kelima, pengamanan dan media penyimpanan. Periksa aplikasi, keamanan sistem, bekerja dengan baik. Periksa juga media penyimpanan yang tersisa dan pastikan masih ada ruang untuk penyimpanan. Hapus file yang tidak terpakai. Yang keenam, auto test mode, bekerja tanpa interaksi dengan pengguna atau operator dan dapat menyajikan hasil lulus atau tidak pada tiap unit yang dites. Manual test mode, membutuhkan interaksi pengguna atau operator. Pemeriksaan yang terpisah dapat menunjukkan kondisi pada tiap-tiap bagian pada EEG. Manual headbox. Manual headbox di sini, manual test mode membutuhkan interaksi pengguna atau operator. Pemeriksaan terpisah dapat menunjukkan kondisi pada tiap-tiap bagian EEG. Periksa jejak sinyal yang tersambung dari masukan headbox ke komputer. Yang keenam, kontrol panel. Periksa tiap-tiap potensiometer panel. Pengujian keselamatan listrik mengacu ke metode kerja pengujian keselamatan listrik MK 001/18 Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018. Pengujian kinerja atau kalibrasi. Siapkan EEG unit dan EEG simulator. Siapkan EEG dan jumlah lead yang akan dihubungkan ke alat simulator. Untuk menghindari interferensi, maka lead yang tidak digunakan harus dimasukkan ke wadah air. Yang kedua, cek impedansi untuk keseluruhan channel yang dipakai. Cek impedansi untuk keseluruhan channel yang dipakai. Yang ketiga, pengamatan visual 10 channel atau 10 lead. Lakukan instalasi EEG simulator dengan EEG unit seperti pada gambar. Kita setting di EEG simulatornya. Siapkan unit under test EEG-nya dan jumlah lead yang akan digunakan ke alat standar, yaitu FP1, FP2, F3, F4, C3, C4, P3, P4, dan 01, 02. Pastikan sisi permukaan konduktor lead dengan konektor lead pada alat standar merekat dengan mantap tanpa ada isolasi. Dalam hal ini dapat digunakan alat bantu perekat. Dua sisi permukaan tersebut dapat juga dilapisi dengan lapisan tipis jeli penghantar khusus untuk EEG. Sebelum menghidupkan unit under test dan alat standar, pastikan kondisi lingkungan sekitar ini tidak ada pemakaian alat kesehatan yang mengganggu frekuensi tinggi atau pemakaian lain tegangan jala-jala secara bersamaan dengan peralatan yang menggunakan frekuensi tinggi. Telepon seluler dinonaktifkan. Idealnya penempatan unit dilakukan dalam ruangan yang dilindungi dengan sangkar Faraday. Hidupkan unit under test dan alat standar. Setting alat standar pada posisi sinusoida. Setting frekuensi 5 Hz dan amplitudo 100.
keseluruhan channel yang digunakan. Yang ketiga, pengamatan visual 10 channel atau 10 lead. Yang pertama, lakukan instalasi EEG simulator dengan EEG unit seperti berikut. Siapkan UUT dan jumlah lead yang dihubungkan ke alat standar. Pastikan permukaan konduktor lead dengan konektor lead pada alat standar merekat dengan mantap tanpa ada isolasi. Dalam hal ini dapat digunakan alat bantu perekat. Dua sisi permukaan tersebut dapat juga dilapisi dengan lapisan tipis jeli penghantar khusus untuk EEG. Sebelum menghidupkan UT dan alat standar, pastikan kondisi lingkungan sekitar unit tidak ada pemakaian alat kesehatan yang menggunakan frekuensi tinggi atau pemakaian lain tegangan jala-jala secara bersamaan dengan peralatan yang menggunakan frekuensi tinggi. Hidupkan UT. Hidupkan UT dan alat standar. Setting alat standar pada posisi sinusoida. Setting frekuensi di nilai 5 Hz dan amplitudo di 100 Hz, 100 mikrovolt. Dengan berpedoman buku petunjuk penggunaan UT, aktifkan menu pengukuran pada kontrol panel UT hanya pada konfigurasi lead seperti berikut. Adapun lead lainnya yang tidak digunakan di-off-kan. Pilih menu pengujian kalibrasi pada UT dan mulai dioperasikan. Rekam tampilan menu pengujian kalibrasi setelah tampilan lengkap dan stabil, maka stop perekaman. Selanjutnya, periksa konfigurasi lead dengan mengecek pada menu yang disediakan UT untuk keperluan tersebut. Pastikan pada tampilan UT konfigurasi lead telah mantap, tidak ada tanda konfigurasi lead failed atau pada tampilan UT menunjukkan warna merah. Pilih impedansi lead pada kontrol panel elektroda UT bervariasi 5 kilo sampai dengan 50 kilo. Pilih 20 kilo. Pilih menu pengukuran sinyal EEG pada kontrol unit UT, kemudian jalankan. Perhatikan tampilan 10 lead atau channel sinyal EEG pada layar monitor UT, atur sensitivitas, filter frekuensi, cut off, dan time constant pada UT untuk menampilkan sinyal EEG yang memungkinkan untuk dianalisa. Lakukan perekaman setelah tampilan lengkap dan stabil, maka stop perekaman. Kita lakukan perekaman. Setelah dilakukan perekaman, kita stop recording. Print out tampilan rekaman menu pengujian kalibrasi langkah tersebut dan tampilkan 10 channel sinyal EEG. Analisa tampilan dan catat hasilnya pada lembar kerja. Nah, untuk pengujian kalibrasi yang pertama itu pengujian frekuensi. Berikan input dari standar sinusoida 2 Hz dan 100 mikrovolt. Tunggu beberapa saat sampai muncul tampilannya pada layar UT, kemudian rekam. Pengambilan data dilakukan minimal 5 puncak pada setiap titik pengukuran lead atau channel. Yang kedua, ulangi langkah tersebut untuk frekuensi 0,1 Hz, 5 Hz, 50 Hz, dan 60 Hz pada sinyal sinusoida dan square. Selanjutnya, dengan digital caliper, ukur jarak puncak atas ke puncak atas berikutnya dalam satu gelombang pada kertas rekam dan catat hasilnya pada lembar kerja. Yang kelima, lakukan pengukuran amplitudo. Ikuti langkah-langkah sampai dengan pengamatan visual 10 lead atau 10 channel. Berikan input standar, sinyal square, 2 Hz, dan 10 mikrovolt. Tunggu beberapa saat sampai muncul tampilannya pada layar UUT, kemudian rekam. Pengambilan data dilakukan minimal 5 puncak pada setiap titik pengukuran atau lead. Ulangi langkah tersebut dengan amplitudo 10 mikrovolt, 30 mikrovolt, 50 mikrovolt, dan 100 mikrovolt. Dengan digital caliper, ukur jarak puncak
Ukur jarak puncak atas dengan puncak bawah dalam satu gelombang pada kertas rekam. Lalu catat hasil perekaman pada lembar kerja. Ujian dan kalibrasi alat elektroensofalograf kita lakukan, yaitu yang pertama pengukuran frekuensi dan yang kedua pengukuran amplitudo. Selanjutnya kita melakukan telah teknis dan kesimpulan telah teknis. Yang pertama, lakukan telah teknis berdasarkan kondisi fisik dan fungsi alat yang telah kita lakukan sebelum di awal tadi. Yang kedua, lakukan telah teknis keselamatan listrik berdasarkan hasil pengujian keselamatan listrik mengacu pada MK pengujian keselamatan listrik nomor MK 001/18. Lakukan telah teknis pengujian kinerja berdasarkan prosedur pernyataan kesesuaian dan aturan keputusan nomor PO.002/18 dengan penjelasan pengukuran kinerja. Yang pertama, lebih dari sama dengan 70% dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah memenuhi persyaratan. Apabila hasil yang didapatkan adalah kurang dari 70% dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah tidak memenuhi persyaratan. Pada telah teknis untuk parameter keluaran semua kanal, penyimpangan yang diizinkan adalah semua terlihat jelas dan tidak terjadi vibrasi atau noise. Yang kedua, amplitudo, penyimpangan yang diizinkan adalah plus minus 10%. Yang ketiga, untuk frekuensi, penyimpangan yang diizinkan plus minus 10%. Terakhir, pernyataan kesesuaian diberikan dengan bobot perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan kontribusi 10% dari pernyataan. Yang kedua, hasil pengujian keselamatan listrik memberikan kontribusi 40% dari pernyataan. Yang ketiga, hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan kontribusi 50% dari pernyataan. Kesimpulan untuk pengujian dan kalibrasi alat elektroensefalograf. Untuk pemeriksaan fisik dan fungsi bobot 10%, untuk pengukuran keselamatan listrik bobotnya 40%, dan telah teknis hasil pengukuran yaitu 50%. Pernyataan akhir dari kesesuaian dinyatakan dengan layak pakai dan ketidaksesuaian dinyatakan dengan tidak layak pakai. Pernyataan layak pakai diberikan bila hasil atau skor hasil sama dengan atau melampaui 70%. Dan pernyataan tidak layak pakai bila hasil atau skor akhir di bawah 70%. Dan terakhir adalah penempelan label hijau apabila alat dinyatakan layak pakai dan label merah apabila alat dinyatakan tidak layak pakai. Kelistrikan BPFK Jakarta untuk pengujian dan kalibrasi alat elektroensefalograf.